Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas laporan keuangan yang berdasarkan dari persamaan dasar akuntansi. Ini adalah contoh persamaan dasar akuntansi jasa angkut Muklis Express. Sekarang kita lihat di persamaan dasar akuntansi ada kolom keterangan. Ingat selalu isi kolom keterangan untuk memudahkan saat membuat laporan keuangan. Tanggal 1 April ada penambahan kas 5 juta dan modal 5 juta. Keterangannya adalah modal awal. Tanggal 5 April ada kas berkurang 500.000, peralatan 1.200.000, hutang 700.000. Keterangannya peralatan. Ada pembelian peralatan sebesar 1.200.000, dibayar tunai 500.000, sisanya 700.000 dibayar kemudian, sehingga mengakibatkan terjadinya penambahan hutang. Tanggal 8 April, pengurangan kas 80.000, perlengkapan bertambah 80.000, keterangannya perlengkapan bertambah. Nah, jadi perlengkapannya bertambah 80.000, pembeliannya secara tunai, sehingga mengakibatkan kas kita berkurang 80.000. Seterusnya seperti itu. Nah, setelah membuat persamaan dasar akuntansi, kalian diminta membuat laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Nah, yang pertama kali harus dibuat adalah laporan laba rugi. Ingat selalu, laporan laba rugi rumusnya adalah pendapatan dikurang beban. Jadi hanya dua macam itu yang masuk dalam laporan laba rugi. Pendapatan terdiri atas pendapatan jasa. Ada 1 juta dan 1.500.000. Kembali kita lihat ke atas, mana aja yang termasuk pendapatan jasa? Ada di tanggal 20 April dan 25 April. Berikutnya ada beban. Beban ada 2, beban sewa kantor dan beban sewa kendaraan. Kita lihat di sini ada di tanggal 15 April 400.000 dan di tanggal 17 April 300.000. Lalu, apabila sudah diketahui pendapatan dan beban, kita tinggal melakukan pengurangan. Pendapatan dikurang beban 2.500.000 dikurang 700.000 dapat 1.800.000. Jika pendapatan lebih besar dari beban, maka akan menghasilkan laba bersih. Berikutnya, setelah membuat laporan laba rugi, kita membuat neraca. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal rumusnya adalah modal awal ditambah laba bersih dikurang prive. Prive itu adalah pengambilan uang untuk keperluan pribadi. Modal awal 5 juta didapat dari sini, mari kita lihat di tanggal 1 April 5 juta. Lalu laba bersih didapat dari laporan laba rugi 1.800.000 rupiah. Prive kita lihat di persamaan dasar akuntansi, ada prive di tanggal 22 April sebesar 600.000 rupiah. Jadi modal akhirnya adalah modal awal ditambah laba bersih 6.800.000 dikurangi prive 600.000. Ingat, jika di soal atau di studi kasus tidak ada prive, maka tidak perlu dicatat atau prive-nya cukup ditulis 0. Berikutnya adalah neraca. Neraca terdiri atas 2, yaitu aktiva dan pasiva. Aktiva itu adalah harta atau aset. Pasiva itu adalah kewajiban. Harta terdiri atas kas, perlengkapan,
dan peralatan. Di sini kita lihat kasnya dapat 5.370.000 didapat dari saldo akhir kas 5.370.000. Aktiva saldo akhirnya adalah 80.000. Peralatan saldo akhirnya adalah 1.200.000. Pasifa atau kewajiban hutang 450.000, modal 6.200.000. Ingat selalu bahwa neraca antara aktiva dan pasifa jumlahnya harus balance atau seimbang. Nah, setelah selesai melakukan 3 laporan keuangan ini, maka tugas kalian selesai. Baik, sampai di sini. Jika ada yang belum dimengerti, silakan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.